Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah audio system, untuk brandnya adalah GMC. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini tertulis GMC, untuk tipenya 886P. Pada dasarnya untuk speaker aktif ini tidak rusak teman-teman, hidup normal. Bisa teman-teman lihat untuk indikatornya nyala. Dan teman saya ini mempunyai request untuk memodif speaker aktif ini agar bisa dipakai di mobil sebagai subwoofer. Tentunya kita harus memodif untuk power supply-nya, karena speaker aktif ini penggunaannya itu dipakai di rumah dengan input tegangan 220 volt AC, yang nantinya kita akan modif agar bisa dipakai di mobil dengan input 12 volt DC. Tentunya kita harus merubah power supply-nya yang dari input 220 volt AC itu menjadi input 12 volt DC. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk speaker aktifnya. Lanjut. Dan inilah dalaman power amplifier GMC setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Dari komponen-komponen yang tertanam di dalamnya ini, tentunya kita harus mempelajari untuk power amplifier ini diangkat dengan sumber tegangan seperti apa. Di sini bisa kita perhatikan ini adalah trafonya, dan komponen-komponen sebelum trafo ini di sini ini adalah area primer. Selanjutnya komponen-komponen setelah trafonya ini adalah area sekunder. Untuk memodifnya agar bisa dipakai di mobil, tentunya kita harus mengetahui output dari trafo ini bertegangan berapa. Selanjutnya coba saya balik dan kita lakukan pengukuran tegangan. Di posisi seperti ini bisa kita pelajari. Di sini ada garis, dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang tertanam di dalam garis ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang tertanam di luar garis ini adalah area sekunder. Selanjutnya kita lakukan pengukuran output dari area primer ini yang mensuplai ke area sekunder itu bertegangan CT atau tidak. Kita bisa lakukan di beberapa test point. Saya colokkan. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran di outputnya. Di sini ada test point ground, ini adalah ground ya teman-teman, dan kita lakukan pengukuran test point di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk test point ini terukur minus 13,34. Selanjutnya test point berikutnya terukur 13,32 volt, dan artinya memang untuk power amplifier ini ditenagai dengan tegangan CT dengan tegangan 13 volt CT, yaitu tegangan minus dan tegangan plus. Dan komponen yang teman-teman butuhkan untuk mengkonversi tegangan dari 12 volt DC dari aki mobil menjadi tegangan yang nantinya diinput ke subwoofer tersebut, itu adalah ini teman-teman. Ini adalah inverter. Banyak inverter yang dijual di pasaran dengan model yang sangat macam-macam. Ada inverter yang outputnya itu 18 CT, 24 CT, 32 CT, dan lain-lain. Dengan mengacu hasil pengukuran yang kita lakukan barusan, untuk tegangan yang diperlukan untuk mensuplai power amplifiernya tadi dibutuhkan adalah tegangan 13 volt CT. Nah, ini alasan saya dengan memakai inverter ini, karena inverter ini adalah inverter dari input 12 volt DC yang outputnya itu menjadi AC. Nah, seperti ini. Untuk tipe yang lain itu tidak bisa diaplikasikan untuk mengkonverter tegangan dari aki menjadi output 13 volt CT ya teman-teman. Karena untuk inverter yang tipe lain tersebut itu outputnya itu paling kecil itu 18 volt CT. Tentunya kalau kita pakai inverter tipe dengan output yang 18 volt CT itu akan over voltage ya. Dan kali ini saya memilih jenis inverter seperti ini. Seperti kita lihat di sini tertulis 150 watt. Artinya menurut informasi yang dikeluarkan oleh produsennya, untuk inverter ini mampu mengangkat beban sampai 150 watt.
Dan menurut saya dengan komponen ini itu mampu untuk mengangkat subwoofer tersebut. Untuk skematiknya seperti ini teman-teman. Di sini untuk input dari aki itu kita masukkan di sini. Ini tertulis di sini 12 volt dan di sini ada marking min dan plus. Dari inputnya ini selanjutnya diproses oleh komponen-komponen yang tertanam di sini, kemudian menghasilkan tegangan AC. Di sini teman-teman. Teman-teman bisa gunakan ini, bisa juga gunakan ini. Tapi untuk power supply, saya merekomendasikan dengan menggunakan pot output yang di sini. Selanjutnya untuk outputnya kita bisa set di sini. Nah, kita bisa set jumpernya ini. Untuk jumper yang satu itu outputnya itu 110 volt. Selanjutnya untuk jumper kedua ini mempunyai output 200 volt. Jumper ketiga ini 220 volt. Selanjutnya jumper keempat ini 280 volt. Dan untuk kali ini kita pasang di jumper yang nomor 3 karena output yang kita butuhkan adalah 220 volt. Untuk pin outnya di sini. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk output di sini itu tidak perlu teman-teman ukur pakai multitester ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena output di sini itu adalah output tegangan yang berfrekuensi tinggi. Si multitester itu tidak mampu mengukur dengan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau diukur dengan multitester itu akan tidak terukur secara maksimal. Selanjutnya coba kita assembling ke power supply-nya dan kita coba hidupkan untuk subwoofernya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sudah assembling asal aja seperti ini. Di sini untuk supply akinya saya gantikan dengan adaptor dengan output 12 volt dan ini menggantikan akinya. Selanjutnya coba kita colokkan dan kita ukur untuk outputnya. Nah, alhamdulillah untuk power amplifiernya langsung terdengar nyala ya teman-teman. Di sini untuk indikator sudah nyala. Kebetulan untuk inverternya itu ada indikator seperti itu. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di inputnya. Di sini harus terukur 12 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk input dari inverter ini terukur 12 volt. Selanjutnya langsung kita ukur di input ke power amplifiernya. Untuk input plusnya coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat untuk jalur yang tadinya terukur 13 volt, ini pun sama, masih terukur 13 volt, terukur 13,34 volt. Selanjutnya untuk tegangan minusnya apakah sama? Nah, bisa teman-teman lihat untuk tegangan minusnya pun sama, terukur minus 13,33 volt. Dari hasil pengukuran tersebut, saya bisa pastikan untuk inverter ini bisa menggantikan. Selanjutnya, coba kita tengok untuk tampilan display di power amplifiernya untuk panel depannya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk panel depan sudah ada indikator nyala seperti itu. Selanjutnya tinggal kita rapikan untuk komponen-komponennya ini dan setelah rapi nanti kita coba kembali. Lanjut. Selanjutnya untuk koneksi kabelnya saya assembling seperti ini. Sebagai inputnya di sini masuk ke inverter, tentunya plus dan min. Dan untuk sinyal inputnya ini ada 4 kabel, R plus, R ground, L plus dan L ground. Dikoneksikan ke sini teman-teman. Nah, ke sini. Ini sebagai inputnya. Dan kalau kita lihat dari panel belakang, ini di sini diinputkan ke input R dan L seperti ini. Ini untuk groundnya bisa teman-teman solderkan di outputnya, nggak ada masalah karena memang itu satu jalur untuk groundnya. Selanjutnya untuk input R dan L di sini. Selanjutnya untuk outputnya, untuk soketnya saya sambung seperti ini. Ini untuk soket input 12 voltnya. Nah, seperti ini. Untuk plusnya saya pasang di soket yang ini. Dan input tegangan minusnya saya pasang di sini. Selanjutnya untuk input sinyalnya saya pasang seperti ini. Untuk R plus dan min itu di sini. Selanjutnya L plus dan minnya itu ada di sini. Ini sengaja saya desain dengan soket yang berbeda seperti ini. Tentunya dengan maksud dan tujuan agar nanti si user itu saat subwoofer tidak dipakai di mobilnya,
beliaunya bisa melepas dan menyambungkan kembali tanpa ada kekhawatiran untuk salah colok ya teman-teman. Selanjutnya sebagai soket pasangannya itu di sini kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah untuk pencabutan dan pemasangannya kembali. Selanjutnya kita tinggal assembling untuk cover belakangnya ini, kita pasang baut-bautnya dan kita assembling di mobilnya. Lanjut. Setelah instalasi kabel selesai, waktunya kita mencoba. Dan di sini saya gunakan sebuah adaptor 12 volt seperti ini teman-teman. Dan ini menggantikan aki ya. Saya udah koneksikan. Selanjutnya kita coba hidupkan. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk subwoofernya sudah hidup ya teman-teman, alhamdulillah. Selanjutnya kita pindahkan ke Bluetooth untuk mencobanya karena ini memang ada fitur Bluetoothnya. Nah, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam